Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing PPG UIN Ar-Raniri serta Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Heri Marianto, guru pada MIS Ma'arif Girilio 2 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ke-1 di LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh dengan NIM 2402202342 dan pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di MIS Ma'arif Girilio 2 pada kelas 3 dengan mata pelajaran PJOK materi pola hidup sehat, submateri memilih makanan bergizi dan seimbang. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran PJOK di semester kedua ini dengan materi pola hidup sehat. Pola hidup sehat di buku. Saya harapkan anak-anakku semuanya bisa mengikuti dengan serius, ya, dengan serius, dengan disiplin. Tugas apa nanti yang kita berikan, silakan nanti dikerjakan, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau cek dulu, apakah di sini ada yang nggak berangkat? Semuanya berangkat? Oke, kalau semuanya berangkat berarti alhamdulillah. Nggak ada yang tidak berangkat, artinya semuanya berangkat. Bagus, oke. Oke, kalau seperti itu kita langsung masuk ke materi, ya. Boleh anak-anakku bisa mengeluarkan buku PJOK-nya? Bisa dibuka di halaman 50. Di halaman 50, ya. Yang nggak membawa nggak apa-apa, ya. Nanti bisa gabung sama temennya. 50, halaman 50, ya. Yang nggak membawa buku bisa melihat dari depan karena sudah saya buatkan rangkumannya, ya. Sudah saya buatkan rangkumannya, ya. Di sini sudah saya buatkan rangkumannya pada materi hari ini terkait pola hidup sehat, ya. Dengan fokus utama adalah memilih makanan bergizi dan seimbang. Anak-anakku semuanya, pagi-pagi siapa yang sudah sarapan? Alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Ini padahal kenapa nggak jadi? Yang sudah turun. Padahal nggak jadi, belum sarapan? Wah, belum sarapan. Ini belum sarapan juga? Belum. Ya, yang belum sarapan berapa orang tadi? Angkat tangan. Yang belum sarapan, yang belum sarapan. Ini ada ini. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Oke, makan dari itu, ya. Kita akan mempelajari terkait pola hidup sehat, memilih makanan bergizi dan seimbang. Nah, usahakan setiap mau berangkat sekolah itu sudah sarapan terlebih dahulu, gitu ya. Karena apa? Dengan kita sarapan, dengan kita makan pada pagi hari, itu akan membuat kita bisa fokus belajar, gitu ya. Akan membuat kita lebih fokus dalam belajar, seperti itu. Nah, ini kenapa kok harus sarapan pagi? Ini pada poin A, pentingnya makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu pentingnya di situ. Maka kita wajib untuk sarapan. Nah, apa itu makanan bergizi? Siapa yang berani menjawab? Apa itu makanan bergizi? Boleh ya, jawab. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan
Ya, makanan bergizi itu adalah makanan yang cukup mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Yang gizi itu ada apa saja kandungannya? Ada lemak, terus karbohidrat, protein, apa lagi? Mineral, terus vitamin. Ya, itu. Jadi kalau itu seimbang, tubuh kita juga semakin sehat. Kita dalam belajar, ketika pada pagi hari sudah sarapan, dalam belajar tidak males, gitu ya. Oke. Nah ini makanan yang bergizi itu ada beberapa manfaat yang terkandung. Manfaat makanan bergizi. Manfaat makanan bergizi yang pertama adalah membuat tulang kuat. Contohnya makanan apa saja yang untuk membuat tulang kuat? Yang mengandung kalsium, kalium, zat besi dan berbagai jenis vitamin. Kenapa itu dibutuhkan? Karena untuk mencegah apa? Mencegah penyakit tulang seperti osteoporosis. Nah, itu nomor 1, membuat tulang menjadi kuat. Yang nomor 2, mengurangi resiko penyakit jantung. Apa penyebabnya? Tekanan darah tinggi yang menjadikan atau munculnya penyakit jantung. Yang ketiga, menyehatkan otak. Apa yang dibutuhkan otak? Protein pada makanan bergizi. Ya. Yang selanjutnya, menjaga kadar gula darah. Ya. Apa itu? Membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Yang terakhir, melancarkan sistem pencernaan. Kenapa kok bisa dikatakan melancarkan sistem pencernaan? Karena banyak jenis bakteri yang berperan dalam metabolisme dan pencernaan. Nah, seperti itu. Ya. Terus, memilih jajanan sehat. Nah, ini apa? Kita di MI kita alhamdulillah untuk jajanan kita tidak dibiasakan setiap hari untuk jajan, kan gitu ya. Ada jajanan sehat. Nah, ini udah bagus. Nah, seperti itu. Cara memilih jajanan sehat bagaimana? Bergizi, higienis, ya. Bisa dilihat di halaman 52. Cara memilih makanan atau jajanan sehat. 1 atau A, bersih dan terukur. 2 atau B, oke, jauh dari tempat sampah. Lah, itu dekat dari tempat. Nah, yang ketiga, tidak bekas dipegang orang. Makanya kalau jajan di kantin, ya, jajan di kantin itu tidak boleh gonta ganti, ya. Sekali dipegang, ya udah, itu yang dibayar, gitu ya. Jadi jangan terbiasa untuk pegang ini, wah sudah balik. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kasihan ya
belakang kalian. Kan gitu, ya. Makanya besok kalau mau jajan atau ketika ada jajanan sehat yang dibawa oleh orang tua kalian ke sekolah ini untuk dibagikan, ya sudah, ambil satu, tidak boleh bongkar. Gitu ya. Seperti itu. Yang berikutnya, tidak terlalu manis, artinya tidak perlu ada pemanis buatan dan tidak perlu memakai pewarna. Yang selanjutnya, masih segar atau tidak dimasak dengan atau telah dimasak dengan matang. Jadi makanan-makanan yang dimasak secara matang. Yang berikutnya, tidak digoreng dengan minyak yang berwarna keruh. Itu tidak boleh. Artinya minyaknya yang harus baru, yang bisa yang baru dibuka. Bukan minyak sisa-sisa dipakai untuk goreng-goreng, yang lain dipakai untuk goreng jajanan. Selanjutnya, tidak mengandung zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap dan zat warna buatan. Berikutnya, tidak berbau ini. Tuh. Yang berikutnya, tidak dibungkus. Ada kok yang dibungkus dengan murah. Ya, tapi kan dilapisi dengan kertas. Berikutnya, kemas dengan plastik yang bersih dan terakhir, agar kemasan tidak ada. Nah, itu kalau pembelian di toko-toko yang ada tanggal kadaluarsa. Nah, kalau makanan yang digoreng kan tidak ada tanggal kadaluarsanya ya. Kan gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini jenis makanan sehat dan manfaatnya. Yang paling atas apa namanya? Buah-buahan dan protein nabati dan protein yang mengandung protein nabati dan protein bawahnya sayuran. Ada macam apa saja sayuran? Bayam, sawi, wortel, kubis, kol, tomat. Nah, itu dan lain-lainnya. Terus yang ini ada buah-buahan. Apa saja buah-buahannya? Bisa. Terus, nah, yang menjadi makanan pokok ada apa saja? Nasi, sego, nasi, terus roti, tempe mana tempe? Tempe yang biasa. Nah, itu atau sih. Nah, selain itu di bagian ini ada air minum. Berapa yang dianjurkan? 18 sehari. Nah, seperti itu ya. Ini yang dianjurkan 8 gelas atau paling sedikit 2 liter. Kalau nggak punya takaran literannya kan bisa pakai gelas, ya kan? Gelas dengan 8 gelas. Gitu ya. Oke. Nah, nih hidup sehat dengan gizi seimbang. Budi pite. Ya, gizi seimbang diperlukan teguh agar untuk menjaga kesehatan dan untuk beraktivitas. Ya. Nih komposisinya ada seperti ini. Minimal, nih buah-buahan minimal 150 gram.
Ada ikan. Berapa ini? 80 sampai 160 gram. Terus ini sayurannya berapa? 250 gram. Ini daging sapi berapa? 70 sampai 160 gram. Terus ini apa ini? Tahu. Berapa? 200 sampai 400 gram. Ini apa? Tempe. Berapa gram? 100 sampai 200 gram. Yang ini? Ayam. Berapa gram? 80 sampai 160. Terakhir ini nasi berapa gram? 220. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah Pak? Oke, di sini. Oke, kalau sudah paham, sesuai yang sudah kita bagi kemarin, ada tugas kelompok. Ya, ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Ya. Nanti di sini sudah saya kasih kok contohnya, ya. Sudah kita kasih contoh, ya. Dikasih nama kelompok. Setiap kelompok wajib bekerja sama, gitu ya. Nah, di sini ada 2 lembar, boleh. Nah, karena kalian bertujuh, boleh yang 1 lembar dikerjakan 3 orang, yang 1 lembar boleh dikerjakan 4 orang. Gitu ya. Paham? Oke, yuk. Nih, silakan. Nanti ditentukan sendiri siapa yang mengerjakan. Ya. Silakan ditentukan siapa yang mau mengerjakan untuk. Ya. Silakan dibagi ketuanya, ketua regunya, ketua kelompoknya untuk membagi siapa saja yang sekiranya bisa kalian. Lihat buku boleh, kalau mau lihat buku ada di halaman 50 itu. Jadi ini apa? Ini apa nih? Terus majunya apa? Ini tadi. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya, begitu. Yuk. Ayo. Di sini ada, nanti dia di sini. Ini. Ini sayuran, ini daging dan telur. Nah, bisa langsung di sini. Iya, ya. Silakan kerjasama antar kelompok. Seperti itu. Nah, ini contohnya ini dan singkong mengandung karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi dalam tubuh. Nah, ini apa? Nasi mengandung apa? Bisa dilihat di sini. Kalau masih bingung nanti bisa lihat sini. Ada ini, nah di sini. Ini kan nanti kasih nama. Nah, ini ada di sini ya. Dilihat di sini ya. Ya. Misalkan. Ayo. Nah, ini dibagi ya. Nah, ini misalkan apa ini? Susu mengandung apa? Ini kan di sini bisa lihat di sini. Susu. Air. Nah, ini bisa di sini ya. Nah, mengandung apa? Terus fungsinya sebagai apa? Di sini ada. Gitu ya. Sama yang lain. Ada tempe, buah-buahan, telur, ya di sini ada semua. Ya. Yuk, silakan. Aduh, ada. Fungsinya apa lagi? Ini fungsinya apa? Ini serat, mineral, vitamin dan antioksida. Ini untuk mengandung apa? Berfungsinya sebagai apa? Nah, betul. Seperti itu.
Nah, itu yang ditulis di sini, ya. Min kan kami. Ya, betul seperti itu. Ya, lanjut sampai selesai. Iya, di sini ada apa? Gitu. Ya tuh, itu kan ada nasi, ada daging, ada kentang, kan termasuk. Dua belas. Ayo, berarti Ini bisa lihat di depan ya, tadi ada di dua kelompok nanti untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu. Nanti akan kita minta dua kelompok ya, yang nantinya untuk dipresentasikan di depan. Ya. Itu. Berdiri dong, berdiri depan dong, sini dong. Ya, berdua atau bertiga sini, yuk. Sini. Sini. Boleh bertiga. Sini. Ayo. Sama-sama kita. Ya. Gak usah tarik menarik. Ya. Yuk. Dibacakan hasilnya. Dibacakan. Langsung. Langsung nasi menyeduk. Yang lain dengarkan, yang lain diam. Halo, yang lain diam. Ya, selanjutnya.
kasih. Yuk, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Yuk. Kelompok 2. Dua orang. Ini kelompok 2. Yuk. Oh, di sini kelompok 2. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk kelompok 3. Kelompok 2 sih. Ayo. Yuk. Yo gini. Sini. Terus kenapa sih? Katanya boleh udah. Yang boleh. Sampai nak. Iya, jelas kan? Sampai nak. Oke, terima kasih pada guru 3. Ya, boleh kembali. Ya. Oke, ini ya. Semua kita sudah mempelajari terkait pola hidup sehat, memilih makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, hasilnya bisa dikumpulkan. Jangan silakan dikumpulkan hasilnya. Amin. Terima kasih. Tapi sebelum saya tutup, saya akhiri, ada tugas yang saya minta kerjakan di rumah. Dikumpulkan minggu depan untuk melihat sejauh mana proses kalian tadi dalam berdiskusi, apakah cukup paham atau tidak. Maka nanti kita kasih tugas yang bisa dikerjakan di rumah. Gitu ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.